Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema kebencian mantan adalah cermin betapa besarnya cinta ia kepadamu. Ya. Jadi mungkin kita hari ini menghadapi situasi di mana mantan membenci kita, marah dan memusuhi kita, ya. Bahkan kadang-kadang kalau ketemu tuh mantan menunjukkan kemarahannya seperti orang yang ketempelan. Marahnya itu sampai histeris, ya. Tetapi jangan khawatir, ya. Jangan berkecil hati. Justru kebencian, kemarahan yang besar yang ia tunjukkan itu adalah ukuran berapa besarnya cinta yang ada di dalam hatinya kepada kita, ya. Jadi bisa kita ilustrasikan, ya. Cinta itu kalau kata orang-orang bijak seperti sekeping mata uang logam. Di sini dia kelihatan cinta, di sini dia kelihatan benci, ya. Tapi pusat atau sumber energinya sama. Jadi kebencian itu adalah ekspresi cara orang menampilkan diri atau mengaktualisasikan rasa, ya, ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Kalau semuanya oke-oke saja, sesuai dengan apa yang dia harapkan, maka yang muncul adalah cinta, perhatian, kasih sayang, dan seterusnya. Tapi begitu dia cemburu, begitu dia merasa tidak mendapatkan perhatian, begitu dia merasa kita tidak berkorban seperti apa yang dia inginkan untuk dia, nah maka yang muncul adalah kemarahan, ya. Dan kemarahan, kebencian itu kan sama, ya. Orang benci ya biasanya marah-marah. Orang marah biasanya yang akan dia tampilkan adalah kebencian. Tetapi sumbernya sama, rasa cinta. Tentu ini tidak berlaku, ya, bagi orang-orang yang belum pernah bersama. Artinya belum pernah mereka mencoba untuk membangun rasa cinta di dalam hatinya. Ini kan beda, ya. Kalau dengan mantan itu kan kita dan mantan sudah pernah bersama, sudah pernah membangun cinta bersama, artinya di dalam hatinya ada cinta. Nah, tapi kalau kemudian kita gunakan rumus ini, misal kita naksir seseorang, dan orang itu tidak respon, tidak respek kepada kita, malah benci. Itu artinya benci betulan. Ya, sumbernya memang kebencian, bukan rasa cinta, seperti halnya orang yang pernah mencintai. Ya, nah jadi itu beda, ya. Nah, sekarang, ya, ketika mantan menunjukkan kemarahan dan kebenciannya kepada kita, apa sikap yang terbaik yang bisa kita lakukan agar mantan ini kembali kepada kita? Jadi yang umumnya orang lakukan, membalas kemarahan dengan kemarahan, membalas kebencian dengan kebencian. Jadi ketika mantan marah-marah, kita jawab, tambah jadi tuh kemarahannya. Ketika mantan sedang emosi, kita tidak bisa mengontrol emosi, akhirnya terjadilah pertengkaran. Ya, dan sulitnya lagi, kita ini hidup di tengah-tengah orang banyak, ya. Orang banyak itu tidak cuma keluarga, ada teman, ada sahabat, ada teman satu kos, teman kuliah, teman kerja, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan mereka ini akan menjadi faktor yang mempersulit kembalinya kita kepada mantan.
Jadi ketika mantan marah, kita marah. Pertengkaran tambah jadi itu. Dan orang yang sedang emosi itu adalah orang yang rapuh. Dia butuh tempat untuk curhat. Nah, curhatlah dia kepada teman, kepada sahabat, kepada saudaranya, dan seterusnya. Jarang ya, ada teman, ada sahabat, ada keluarga yang kemudian akan menenteramkan hati, akan menenangkan dia, ya, membangun kesabarannya, memberikan nasihat untuk bersabar. Itu jarang ya. Lebih sering ketika seseorang sedang panas, curhat kepada teman, kepada keluarga, kepada sahabat, yang terjadi justru manas-manasi, ya. Akhirnya jadi tambah jauhlah kita dengan mantan. Nah, sekarang apa sikap yang terbaik? Sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaik dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Kalau kita masih bisa ketemu dengan mantan, artinya yang berpisah, yang bercerai, ini adalah pasangan suami istri. Walaupun sudah berpisah kan otomatis tetap harus ketemu. Kenapa harus ketemu? Ya karena di situ kan ada anak-anak yang harus dibicarakan, didiskusikan. Sekolahnya bagaimana? Les di mana? Berapa biaya uang sekolahnya? Berapa uang jajannya? Kemudian siapa yang ngantar jemput sekolah dan seterusnya. Kan ada persoalan anak-anak yang kalau orang tua itu berpisah, tidak bisa pisah begitu saja, tetapi harus didiskusikan. Nah, sekarang ya, kalau kita masih bisa nih ketemu dengan mantan, saat mantan marah-marah di depan kita, tidak usah dijawab, diamkan saja. Biarkan dia mencurahkan, menuangkan segala kemarahannya tadi. Ya, karena yang namanya kemarahan itu seperti volume air yang ada di dalam gelas ya. Kalau tuangkan ya habis juga kan begitu. Nah, jadi biarkan saja dia menuangkan kemarahannya. Diam. Itu sikap yang terbaik. Kita dengarkan, kita lihat, ya tidak usah dijawab. Karena apapun jawaban kita, serasional apapun jawaban kita, mantan yang sedang marah akan jadi tambah marah. Kita diam saja, dia bisa marah-marahnya tambah jadi itu. Mbok ngomong, ya, mbok dijawab kalau orang sedang ngomong dan seterusnya. Namanya orang sedang marah. Dan sikap yang terbaik itu adalah diam. Maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik, atau jika tidak bisa, maka diamlah. Oke ya. Jadi itu yang terbaik. Nah, ketika mantan sedang bicara di depan kita, kita diam. Di situ tuh ya, kita ruqyah mantan yang sedang marah. Caranya bagaimana? Dalam hati saja. Kita bacakan surat Al-Fatihah. Ya, kita tujukan kepada dia yang sedang di depan kita agar kemarahannya reda, agar emosinya sirna. Kalau marah dan emosinya bisa reda. Karena kemarahan dan kebencian untuk seseorang yang pernah mencintai, itu pusat energinya adalah cinta. Kemarahan, kebenciannya reda, maka yang muncul kembali adalah rasa cintanya.
Ya, jadi kalau kita menginginkan mantan kembali kepada kita, mantan sedang marah, sedang benci kepada kita, yang terbaik diamkan dia, doakan, ruqyah, bersihkan hatinya dari segala kemarahan tadi, maka insya Allah mantan akan kembali kepada kita lagi. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.